Sebelum kalian melanjutkan mendengarkan cerita ini, pastikan kalian berada di tempat yang aman. Karena apa yang akan kalian dengar bukan sekadar dongeng atau kisah pengantar tidur. Ini adalah cerita tentang sesuatu yang pernah benar-benar terjadi. Sebuah kejadian yang hingga kini masih meninggalkan jejak ketakutan di desa terpencil. Banyak yang percaya bahwa hantu hanya ada dalam bayangan, dalam gelap, atau dalam kepala orang-orang yang ketakutan. Tetapi setelah malam itu, tidak ada lagi yang berani berkata demikian. Cerita ini bukan untuk mereka yang penakut, bukan untuk mereka yang sulit tidur, dan bukan untuk mereka yang tinggal sendirian di kamar gelap. Karena setiap detail yang kalian baca, bisa saja memanggil sesuatu mendekat. Sesuatu yang mungkin sudah memperhatikan dari kejauhan. Tarik napas dalam-dalam, pastikan lampu menyala, dan jangan menengok ke belakang. Inilah kisah tentang kabut, dendam, dan arwah yang tak pernah menemukan jalan pulang. Selamat datang di desa tanpa bayang. Semoga kalian masih bisa tidur setelah ini. Garis akhir jam 3. Desa tanpa bayang. Di sebuah desa terpencil bernama Cihalir. Desa yang sunyi dan jauh dari kota, hidup 4 pemuda. Ardan, Rino, Jati, dan Helmi. Mereka tinggal di desa yang terkenal tenang namun menyimpan sebuah keanehan yang hanya diceritakan oleh orang tua. Keanehan tentang kabut yang turun dari timur setiap malam Jumat Kliwon. Kabut yang diyakini membawa para arwah gentayangan. Ardan yang paling pemberani tidak percaya hal itu dan mengajak teman-temannya membuktikan kalau semua itu hanya mitos belaka. Awalnya mereka hanya ingin membuat konten eksplorasi malam untuk channel YouTube baru mereka. Namun ketika kabut mulai turun, langit menjadi pucat. Pepohonan bergetar seperti ada sesuatu yang merayap di antara batang-batangnya. Dan hembusan angin terasa seperti tarikan napas makhluk yang tidak terlihat. Mereka terus berjalan ke arah hutan timur, mencapai sebuah pepunden tua yang konon menjadi tempat bersemayamnya sundel bolong dari kisah leluhur desa. Di pepunden itu mereka menemukan sesajen basi, bunga yang layu, dan kain putih berlumur tanah seperti baru saja diangkat dari dalam kubur. Saat Jati menendang salah satu sesajen itu sambil tertawa, suara rintihan perempuan terdengar pelan dari balik pohon besar. Helmi yang penakut langsung meminta pulang, tetapi Ardan menolak. Ia merasa semakin tertarik melihat apa yang bersembunyi. Ponsel Rino tiba-tiba menangkap siluet perempuan berambut panjang yang berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya condong seperti patah dan pakaian putihnya berkibar meski angin tidak berembus. Ketika mereka menyorotkan senter, sosok itu menghilang, tetapi bau busuk seperti anyir darah menyebar. Tanah di sekitar pepunden bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bangkit dari bawah. Jati tiba-tiba menjerit karena kakinya terasa seperti ditarik. Ketika ia mengangkat kaki, tanah itu berlubang kecil menganga, dan dari dalamnya muncul jari-jari pucat yang gemetar. Mereka kabur sekuat tenaga. Namun di tengah pelarian, Ardan menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Perempuan berambut panjang mengikuti mereka. Kepalanya terkulai ke belakang, wajahnya hancur, dan perutnya bolong besar seperti digigit sesuatu. Ardan menjerit memanggil 3 temannya, tetapi suara itu seperti tidak keluar dari mulutnya sendiri. Kabut makin tebal, hutan terasa seperti berubah bentuk, jalan yang semula mereka lewati tidak lagi sama. Mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan, tetapi Ardan melihat bayangan perempuan itu berdiri jauh di belakang mereka, menatap dengan mata kosong tanpa kelopak. Saat mereka tiba di rumah masing-masing, satu hal yang membuat mereka makin takut adalah ponsel Rino yang tiba-tiba menyala sendiri dan memutar rekaman saat mereka di pepunden, tetapi dengan tambahan suara lain. Suara perempuan tertawa pelan, suara yang bukan berasal dari dunia manusia. Malam itu, Ardan tidur gelisah, dan sebelum ia memejamkan mata, ia melihat sesuatu di sudut kamarnya. Rambut panjang menjuntai dari langit-langit, dan suara lirih berkata, "Kau sudah membangunkanku." Malam tanpa bayangan. Keesokan harinya, desa digegerkan oleh kabar aneh. Bayangan penduduk menghilang. Setiap orang yang keluar rumah tidak lagi memiliki bayangan, seolah cahaya matahari menolak menyentuh mereka. Para tetua desa mengatakan bahwa itu adalah pertanda arwah sundel bolong telah bebas dari pepunden dan seseorang telah membuatnya bangun. Ardan, Rino, Jati, dan Helmi merasa takut karena mereka tahu itu ulah mereka. Lebih buruk lagi, Jati tidak keluar dari kamarnya sejak malam sebelumnya. Ketika mereka memaksa masuk, Jati ditemukan duduk di lantai sambil menatap dinding. Badannya menggigil,
Kukunya patah seperti menggaruk sesuatu semalaman. Dan yang membuat semua orang merinding adalah bayangan Jati masih ada, padahal penduduk lain tidak punya bayangan hari itu. Bayangan itu bergerak sendiri, bergoyang pelan seperti orang yang tercekik, terputar ke belakang, dan dalam hitungan detik merayap naik ke dinding seperti makhluk hidup. Dokter desa menyatakan Jati kerasukan. Di detik itu Jati tiba-tiba menatap Ardan dengan mata membelalak, dan dari mulutnya keluar suara perempuan, serak namun nyaring. Satu sudah kuambil, 3 lagi menyusul. Sebelum mereka sempat bereaksi, punggung Jati memar bentuk jari panjang, seolah ada tangan tak terlihat menekan dari dalam tubuhnya. Rino ketakutan dan memutuskan pergi ke rumah dukun desa, Mbah Wiryo, satu-satunya penjaga adat yang mengerti tentang makhluk-makhluk halus. Mbah Wiryo mengatakan bahwa hantu yang mereka bangunkan bukan sekadar sundel bolong biasa, tetapi arwah perempuan yang mati hamil dan dikubur hidup-hidup oleh warga desa puluhan tahun lalu karena dituduh membawa sial. Arwah itu menyimpan dendam yang sangat kuat dan hanya menunggu seseorang membuka jalannya untuk kembali. Dan kalianlah yang membukanya, kata Mbah Wiryo. Ia memperingatkan mereka bahwa hantu itu tidak akan berhenti sebelum mengambil nyawa mereka satu persatu. Malam itu mereka berkumpul di rumah Ardan sambil melakukan ritual perlindungan dari Mbah Wiryo. Namun cahaya lilin tiba-tiba padam sendiri, walaupun tidak ada angin. Lampu berkelap-kelip, suara ketukan di atap terdengar seperti tulang yang retak. Lalu muncul suara langkah kaki kecil di belakang pintu, pelan namun jelas, seperti seseorang berjalan tanpa tubuh. Dari jendela mereka melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di luar halaman. Tapi anehnya, tidak ada bayangan di bawahnya. Hanya gelap yang mengikuti kemanapun ia bergerak. Ia menatap mereka, tersenyum dengan wajah menganga lebar, dan perut berlubangnya menggantung seperti kantong daging. Saat ia mendekat, Jati yang kerasukan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Dia sudah di dalam rumah ini." Seketika itu juga, dari sudut ruangan terlihat rambut panjang menjuntai turun ke lantai seperti ular menjelma. Rumah Ardan dipenuhi aroma busuk. Dan sebelum ritual selesai, sesuatu meraih kaki Helmi dan menyeretnya ke arah dapur dengan kekuatan tak terlihat. Mereka hanya bisa menjerit melihat Helmi diseret sambil mencakar lantai, meninggalkan bekas darah panjang. Pertemuan dengan yang mati. Helmi menghilang. Sejak malam itu, mereka menemukan jejak darahnya berakhir di sumur tua belakang rumah Ardan. Saat Ardan menyalakan senter ke dalam sumur, airnya berubah hitam seperti tinta, dan di permukaan air terlihat bayangan perempuan mengambang terbalik. Wajahnya mengarah ke bawah, rambutnya menjuntai ke permukaan. Rino mencoba memanggil Helmi dengan putus asa, namun suara yang muncul justru suara Helmi sendiri dari dalam sumur. Suara itu memanggil pelan, "Turunlah, tolong aku." Tetapi terdengar dua suara bercampur menjadi satu. Suara Helmi dan suara perempuan yang mereka lihat di hutan. Ardan yang paling kuat mentalnya memaksa Rino dan Jati untuk tetap fokus mencari bantuan. Mereka kembali ke rumah Mbah Wiryo. Tetapi dukun tua itu ditemukan pingsan dengan wajah ketakutan. Kulitnya memar seperti dicakar sesuatu. Di lantai rumahnya terdapat tulisan dengan darah, "Jangan ikut campur." Mereka membawa Mbah Wiryo ke tempat aman. Namun dukun tua itu terus bergumam ketakutan, mengatakan bahwa hantu itu bukan sekadar arwah dendam, tetapi roh ibu dan anak dalam satu tubuh, karena perempuan itu mati bersama janinnya yang masih di perut. Itulah alasan perutnya berlubang, seolah ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Sejak saat itu gangguan semakin sering. Setiap malam Ardan mendengar suara langkah kecil anak kecil berlari-lari di kamarnya. Rino melihat bayangannya sendiri tertinggal dan menatap balik padanya. Jati semakin parah kerasukannya, tulang punggungnya menonjol seperti ditekan dari dalam. Dan setiap kali mereka berkumpul, Jati selalu berkata, "Dia ingin kita semua mati seperti dia dikubur hidup-hidup." Rino yang putus asa mengajak Ardan dan Jati kembali ke hutan timur untuk mengembalikan apapun yang mereka bangunkan. Mereka memasuki hutan yang kini lebih gelap dan sepi dari sebelumnya. Semua hewan menghilang, udara membeku dan pepohonan seolah menutup jalan. Di pepunden tua, mereka menemukan gundukan tanah baru seolah ada kuburan yang baru digali. Dari dalam tanah terdengar suara seperti seseorang merintih, memanggil nama Ardan. Mereka menggali sedikit dan menemukan kain kafan robek. Bau busuk menyengat dan benda mirip tulang kecil. Rino muntah-muntah ketakutan, sementara Ardan gemetar karena yakin mereka sedang menyentuh makam perempuan itu. Tiba-tiba tanah di bawah mereka retak, dan tangan perempuan itu muncul, tangan pucat panjang dengan kuku hitam,
meraih kaki Rino dan mencengkeramnya kuat. Rino terseret masuk ke dalam tanah, tertimbun hingga dada. Ardan menarik tubuhnya sekuat tenaga. Namun perempuan itu muncul dari tanah. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Rino dan ia berkata, "Anakku lapar." Lalu suara bayi menangis menggema dari dalam perut bolongnya. Rino menjerit histeris. Ardan berhasil menariknya keluar dan mereka kabur sambil membawa Jati yang setengah pingsan. Namun ketika mereka keluar hutan, Rino berhenti tiba-tiba dan tubuhnya kaku. Ia menatap Ardan dengan mata kosong, lalu tersenyum miring. Dari mulutnya keluar suara perempuan itu, "Kau yang terakhir, Ardan." Ritual penutup darah. Ardan menyadari bahwa hantu itu telah menandainya. Sejak keluar dari hutan, Ardan melihat perempuan itu di mana-mana, di balik tirai rumah, di pantulan kaca, bahkan di bayangan tubuhnya sendiri yang semakin pudar. Mbah Wiryo yang sudah siuman mengatakan hanya satu cara untuk menghentikan arwah itu: melakukan ritual penutup darah, yaitu mengembalikan roh ibu dan anak ke makam aslinya. Masalahnya, makam itu telah hilang karena kuburan lama desa diratakan puluhan tahun lalu. Hantu itu marah karena tidak punya tempat kembali. Mbah Wiryo meminta Ardan mengikuti suara bayi yang menangis karena bayi itu adalah petunjuk pulang. Tengah malam Ardan pergi ke hutan seorang diri. Suara bayi itu memandunya menembus kabut. Sosok perempuan itu muncul berkali-kali menghalanginya, kadang merangkak, kadang berdiri terbalik di batang pohon. Kadang hanya kepala yang terlihat bergelantungan dengan rambut panjang menutupi tubuh. Namun Ardan terus melangkah. Di tempat paling gelap hutan, ia menemukan makam kecil tidak bertanda. Dari dalam tanah terdengar tangisan bayi yang sangat jelas. Ardan menggali dengan tangan kosong sampai kukunya berdarah. Ia menemukan tulang kecil terbungkus kain lusuh. Saat ia mengangkatnya, hantu perempuan itu muncul tepat di depan wajahnya. Kali ini wajahnya tidak semengerikan sebelumnya, tetapi penuh kesedihan dan kehilangan. Ardan, meski ketakutan, mengatakan bahwa ia ingin membantu. Hantu itu mendekat, menyentuh pipi Ardan dengan tangan dinginnya, dan untuk sesaat suara tangisan bayi berhenti. Namun tiba-tiba tanah di seluruh sekitar makam bergetar, seolah memanggil ritual penutup harus dilakukan. Ardan membaca mantra yang diberikan Mbah Wiryo, sementara hantu itu merintih keras. Tubuhnya bergetar, rambutnya berkibar tanpa angin, dan lubang perutnya menganga lebih lebar, mengeluarkan darah hitam pekat. Saat mantra selesai, suara bayi berubah menjadi tawa kecil, lalu menghilang. Perempuan itu menatap Ardan terakhir kalinya, sebelum tubuhnya mencair menjadi kabut putih dan menyatu dengan tanah makam. Hutan menjadi hening, kabut pecah. Namun saat Ardan hendak keluar hutan, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Bayangan Helmi berdiri jauh di antara pepohonan, tubuhnya penuh tanah dan matanya kosong. Helmi melambai pelan dan berkata, "Giliranmu." Dan dia belum puas. Sebelum Ardan sempat lari, suara tangisan bayi terdengar lagi. Lebih dekat, lebih lapar, lalu semuanya gelap. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Ingatlah bahwa beberapa kisah tidak sepenuhnya berakhir. Mereka hanya berhenti sementara, menunggu seseorang membuka lembaran berikutnya. Jika kalian masih merasakan hawa dingin di belakang leher, atau merasa seperti sedang diperhatikan dari sudut ruangan, jangan takut, itu hanya cerita. Atau mungkin sesuatu ikut mendengarkan bersama kalian. Sebelum kalian pergi, pastikan kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Karena semakin banyak dukungan dari kalian, semakin banyak kisah-kisah gelap yang akan terbuka di malam hari. Tekan tombol notifikasi, tapi hati-hati, jangan lihat ke belakang setelah menekannya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau kalian masih berani